Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Irawan dengan NIM 2041050300089. Di sini saya selaku pemateri yang terakhir akan mempresentasikan tentang ukuran permintaan pasar. Perusahaan dapat mempersiapkan hingga 90 jenis perkiraan permintaan yang berbeda untuk 6 tingkat produk, 5 tingkat ruang, dan 3 periode dalam waktu yang berbeda. Setiap ukuran permintaan melayani suatu tujuan tertentu. Perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai. Perusahaan dapat memperkirakan permintaan regional untuk lini produk utamanya untuk memutuskan apakah mereka akan melakukan distribusi regional atau tidak. Ukuran pasar berdasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar, tetapi masih banyak cara yang bisa dikatakan produktif untuk memecah pasar. Di sini saya hanya menyebutkan saja terkait 4 macam pasar. Yang pertama pasar potensial, dan yang kedua pasar yang tersedia, yang ketiga pasar sasaran, dan yang terakhir pasar terpenetrasi. Adapun untuk penjelasan yang selanjutnya terkait kosakata pengukuran permintaan. Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Karena dalam masing-masing konsep ini kita harus membedakan antara fungsi permintaan, peramalan, penjualan, dan potensi pada suatu pasar tertentu. Permintaan dalam pasar. Langkah pertamanya pasar dalam mengevaluasi peluang pasar adalah dengan memperkirakan total perkiraan pasar. Permintaan pasar atau market demand untuk sebuah produk dengan total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis dalam periode waktu tertentu pada lingkungan pemasaran di bawah program pemasaran tertentu. Untuk penjelasan yang selanjutnya tentang memperkirakan permintaan saat ini. Pembahasan mengenai metode praktis untuk memperkirakan permintaan pasar saat ini. Eksklusif pemasaran ingin memperkirakan total potensi pasar pada suatu wilayah dan total penjualan industri. Jadi bisa kita katakan bahwasanya potensi pemasaran dari wilayah satu dengan wilayah yang lain itu sangat berbeda. Jadi kita sebagai seorang manajer harus benar-benar jeli untuk memprediksi maupun memperkirakan penjualan pada wilayah yang kita tentukan. Total potensi pasar, total market potensial adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu saat. Cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah mengalihkan jumlah pembeli secara potensial berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembelian. Adapun penjelasan tentang memperkirakan permintaan masa depan. Sedikit produk atas jasa yang membiarkan diri mereka sendiri diramalkan dengan mudah, biasanya menikmati tingkat absolut atau tren yang cukup konstan atau persaingan yang tidak ada utilitas publik maupun stabil oligopoli murni. Di sebagian besar, pasar peramalan yang baik menjadi sebuah faktor kunci dari keberhasilan suatu perusahaan. Suatu perusahaan umumnya menyiapkan peramalan ekonomi makro lebih dahulu, lalu diikuti dengan peramalan industri. Kemudian peramalan penjualan perusahaan. Peramalan ekonomi makro mencakup proyeksikan inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, ekspor bersih, dan variabel lain. Hasil akhirnya adalah peramalan produk domestik bruto (GNP) yang digunakan perusahaan beserta indikator lingkungan lainnya untuk meramalkan penjualan industri. Perusahaan menurunkan peramalan penjualan dengan mengasumsikan bahwa dirinya akan memenangkan pangsa pasar tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.